yang menampakkan diri, namun teman saya mungkin akan bisa untuk melihat lebih detailnya lagi, akan ditunjukkan gambarnya nanti. Merasa mual saudara-saudara. Aduh. Aduh. Aman ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita berjumpa lagi dengan saya Ki Blangkon dan kameramen Afil Kim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore kali ini kami beserta kameramen menelusuri di area telaga yang mana konon berita yang sudah beredar ini setiap di bulan Muharram ini selalu diadakan pagelaran wayang kulit. Entah itu kaitannya dengan telaga atau tidak, dari saya kurang begitu paham. Namun di telaga ini banyak cerita yang sudah beredar. Ini dulu untuk tempat bermain berenang, namun juga banyak yang ada korbannya. Mau percaya atau tidak, di alam kehidupan ini ada dua alam, yaitu alam yang nyata dan alam yang tidak nampak oleh kasat mata biasa. Hanya orang-orang yang mempunyai kelebihan itu yang bisa melihat alam yang lain. Oleh karena itu, mau percaya atau tidak silahkan, namun itu pada dasarnya ada. Kalau penonton semuanya yang baru menemukan video kami, jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Di telaga ini kelihatannya sudah tidak dibuat
buat latihan berenang, airnya kelihatan hijau, keruh, namun pada dasarnya ini telaga ini kelihatannya angker sekali. Bagi penonton yang bisa melihat, mungkin ada sesuatu makhluk yang kelihatan, namun saya tidak bisa melihat. Alhamdulillah tidak tidak diberi kelebihan untuk melihatnya. Semua itu ada keuntungan atau tidak, itu setiap manusia ada nilai-nilai yang plus dan tidaknya. Mari kita telusuri di wilayah sekitar telaga ini. Mungkin di pojok-pojok ini itu ada penghuninya. Ditunjukkan kameramen telaga-telaga yang tergenang airnya. Saya hanya mengira-ngira dengan perasaan saya, di tengah-tengah telaga ini ada kayak suatu sumur, yang mana mungkin anak-anak yang berenang itu tenggelamnya di situ. Namun setelah ditelusuri atau dicari oleh teman-teman, sampai dasar telaga ini tidak ada anaknya. Namun di esokkan hari itu sudah terapung. Ini saya juga, walaupun masih sore, ini perasaan saya merinding. Barangkali ini mereka waktu-waktu aktivitas. Saya mohon maaf apabila saya itu mengganggu di area sini, saya mohon maaf. Dan pemirsa semuanya, setiap mau berjalan selalu berhati-hati. Barangkali di sekitar itu ada makhluk lain yang mau melewati, kita harus permisi lebih dulu, akan lebih tenang, tidak merasa mengganggu mereka yang mau aktivitas. Oleh sebab itu, semua di lokasi atau di jalan raya itu pasti ada tempat-tempat yang angker. Maka dari itu, apabila mau perjalanan jauh atau tidak, selalu permisi, akan lebih aman. Mari kita telusuri bareng-bareng di sekitar sini. Di wilayah ini pun sebenarnya juga banyak penghuninya. Itu cuman perasaan saya saja. Mungkin nanti teman saya akan bisa menggambarkan yang terlihat di sini. Namun ini tidak begitu ada yang menampakkan diri. Namun teman saya mungkin akan bisa untuk melihat lebih detailnya lagi, akan ditunjukkan gambarnya nanti. Merasa mual, saudara-saudara. Aduh. Aduh.
Maaf terganggu. Waduh. Di sini merasakan agak santer ya, merindingnya. Mungkin apa namanya, mereka merasa terganggu dengan kedatangan saya. Namun sebelumnya saya juga sudah apa namanya, mohon izin sebenarnya. Namun sana kurang begitu apa namanya menerima dengan kedatangan saya. Mungkin penjelasan saya sore ini saya akhiri dulu. Mohon like dan komennya dan subscribe-nya jangan lupa, agar selalu menemukan video-video yang lebih angker dan yang lebih misterius lagi. Mudah-mudahan kita selalu akan menampilkan yang atau mempertunjukkan tayangan-tayangan yang lebih seru lagi. Kali ini saya mohon maaf ada gangguan sedikit. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya sih. Waduh, iya, gitu. Diancam terus aku ini. Aduh. Iya, lambune marmer urip ya. Jadi ana sing urip saka kono jan rongsok aja apa? Kabele saka rongsok ini. Ya Allah sih, kencang sekali. Mual iso Akhir aman, akhir banyak anu nih. Akhir mau diguyu akhir tak ya. Wih, malah kembung. Semangat tipu. Wih.
malam ini tidak usah perlu panjang lebar kita membicarakan hal yang begitu. Marilah kita memasuki atau saya mau berusaha untuk berinteraksi, mendapatkan bisikan apa di malam ini, ada penampakan atau tidak. Mari kita buktikan. Di sini saya mau mencoba untuk berinteraksi di sekitar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. La haula wala quwwata illa billah. Merinding sekali rasanya. Allah. Mari kita ingin menjelaskan, saya tadi kalau tidak salah dengar, di sini juga pernah untuk mandi para putri-putri. Bila ada yang mempercayai dan meyakini di sini, yang mandi di sini katanya bisa untuk pengasihan atau penglaris bila yang meyakini. Nah, kalau tidak salah dengar juga, ditunjukkan di sini itu ada lubang. Di sekitar ini ada lubang. Pantasan saja kalau yang berenang yang tidak berhati-hati dan selalu semaunya sendiri, itu bisa masuk ke lubang tersebut. Juga kalau diselami itu tidak bakalan langsung ketemu di dasaran telaga ini, karena mereka masuk ke dalam lubang tersebut. Kelihatannya lubang itu sumur ya. Semua belum tentu orang lihat. Itu hanya bisikan-bisikan saja. Benar atau tidaknya saya juga kurang memahami. Itu hanya untuk berhati-hatinya apabila ada yang mau mandi di sini. Saya ingatkan itu agar selalu berhati-hati, jangan seenaknya sendiri. Semua itu ada aturannya, entah itu yang gaib atau yang bisa dilihat oleh kasat mata. Di sini juga ada yang mengawasi, namun saya tidak bisa melihatnya. Mungkin teman saya juga bisa untuk menggambar atau menunjukkan, tidak sekarang tapi lain waktu. Saya hanya merasakan merinding dan kaki agak kesemutan ini. Nah, ini mungkin dulunya untuk berenang juga di sini ada disediakan ban. Ini mungkin untuk berenang. Nah, kelihatannya di sekitar ini itu ada lubangnya.
Hmm. Coba bagi penonton, pemirsa yang bisa melihat, coba apa yang dirasakan atau dilihat oleh para penonton yang mempunyai kelebihan. Ini telaganya agak surut, namun masih dalam airnya. Dulu para putri ini untuk apa namanya ya, kaputren istilahnya ya, yang mandi di sini itu para bidadari yang sudah saya sampaikan tadi. Bila yang mempercayai, bisa untuk pengasihan atau penglaris. Penonton mestinya memahami apa itu penglaris atau pengasihan. Nah, di sini itu terdapat adanya apa namanya, kayak sesaji itu. Namun saya masih canggung untuk ke sana. Mari kita untuk berjalan-jalan di sekitar ini dulu, mengecek. Di sekitar ini juga terdapat pohon yang gede. Ini juga ada, bagi yang mempunyai kelebihan bisa untuk melihatnya, apa yang dilihatnya. Cuman saya hanya merasakan merinding. Ini juga serem sekali di sini, pohon ini. Di sini beringnya agak tebal nih. Oh, wow. Entah ini namanya pohon apa, namun kelihatannya anggar. Di sini juga kelihatannya banyak yang mengintai, namun saya tidak bisa untuk menjelaskan apa yang teman saya lihat. Hanya merasakan berinding-berinding saja. Ini banyak yang agaknya apa namanya mendekat. Namun saya berusaha untuk tidak ada sesuatu apa-apa. Nah, itu saudara, itu ada bekasnya, ada kelapa muda itu dulunya yang untuk sesaji. Nah, ini di pohon ini juga ada ini, teman-teman. Dia hanya diam saja. Agaknya saya mau melangkah agak berat. Saya disuruh bertahan, jangan sampai mendekat pohon itu. Itu hanya saya merasakan kok. Ini dalam, teman-teman, airnya. Walaupun ini sudah surut, kelihatannya dulu sampai bebatuan sini ya, sampai permukaan ini. Mungkin penjelasan saya sampai di sini dulu. Mungkin suatu saat bisa disambung lagi, dan saya akan mengulang lagi bahwa di sini
dulu pernah untuk mandi para putri, dan juga di setiap bulan Muharram diadakan pagelaran wayang kulit untuk keselamatan di desa ini. Semua itu hanya untuk mengucapkan atau berdoa kepada yang kuasa agar tidak diberi musibah atau apapun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.